Selamat sore. Eee, kan silakan presentasi terlebih dahulu. Kalau nggak bisa, ya kan bagaimana ya? Minggu lalu gimana? Sudah mungkin minta tolong dibuatkan ini ya, dibuatkan di form nanti yang di-share ke saya yang responnya saja. Bagaimana Bu? Dibuatkan gift atau DLS aja? Yang Banyak nggak yang ini? Kalau yang pertemuan 14. pertemuan minggu lalu, Pertemuan minggu lalu saya kurang tahu Bu. Bagaimana yang nggak bisa QR. Ini kebetulan saya yang minggu ini juga nggak bisa QR bagi satu. saya ini minggu lalu Bang, bisa semuanya. Yang bisa hanya satu orang saja yang minggu lalu. Oh, nanti saya cek. Ini kan baru 19 orang yang hadir ya. Jadi nanti kalau misalkan saya cek di sini saja kalau misal saya siap hadir. Siapa yang nggak bisa QR siapa saja. Saya Bu, Fatir Bu. Hadir. NIM-nya berapa, Fatir? 121450098. Masih. Oke. Udah ya. Hmm. Yang lain ada atau ada ini temennya ikut di kelas RARB atau bagaimana, Fatir? Atau ada yang bentrok jadwal asisten gitu? Kurang tahu sih Bu. Kalau untuk ada yang bentrok atau enggak. Tapi eh, kalau kalau nggak salah sih nggak ada sih Bu untuk jadwal RC entah berapa. Seingat saya. Jadi nggak ada yang konfirmasi ini ya? Maksudnya konfirmasi nggak bisa gitu ya? Hmm. 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 Oke, materi sudah terlihat? Kan materinya sudah terlihat. Sudah Bu. Sudah, Ibu. Mungkin ini luar biasa. Ya, jadi tim yang sekarang ada di bawa laptop gitu ya, silakan disiapkan laptopnya. Nanti kita coba buat code algoritma genetika gitu ya. Silakan pakai laptop, pakai device laptop. Kalau yang masih menggunakan handphone,
Nah, kita lanjutkan ya untuk algoritma genetika gitu. Kemarin kita sudah bahas studi kasus seperti ini ya. Jadi misalnya untuk kasus matematika sederhana, eh, nah kita sedikit review. Yang tidak bisa presentasi silakan chat saja di kolom chat ya. Nanti saya setting hadir gitu. Teruskan nama dan NIM. Saya ulangin lagi. Nah, kita review terlebih dahulu ya untuk algoritma ini. Nah, misalkan kita dihadapkan nih ya suatu kasus untuk estimasi gitu. Nah, kemudian kita mau menggunakan algoritma genetika ya untuk mencari nilai variabelnya. Nah, pertama kita harus generate satu set kandidat solusi gitu ya. Satu set kandidat solusi, kemudian kita encode-kan ke dalam suatu kromosom. Nah, untuk jumlah kromosom nanti di soal biasanya diberikan apa dikasih tahu gitu berapa kromosom yang digunakan. Kalau misalkan nanti rekan-rekan di penelitian, nah ini harus dicari tahu sendiri berapa gitu ya. N atau jumlah kromosomnya yang paling optimal untuk mendapatkan base kromosom. Nah, satu solusi ya, kan kita generate satu set ini ya kandidat solusi. Nah, solusi-solusi tadi kan eh, ada n solusi ya, berarti ada n kromosom. Jadi satu kromosom ini menunjukkan satu solusi. Tuh. Setelah itu kita lakukan evaluasi dari kromosom-kromosom ini. Dari mana? Evaluasinya kita lihat nilai fitness-nya. Kalau misalkan ini adalah suatu objective function gitu ya. Tadi setelah kita generate secara acak nilainya. Nah, berdasarkan ini ya rentang dari nilai ABC-nya, ABCD atau XY atau yang lain, variabel yang lain. Nah, setelah itu rekan-rekan hitung fitness-nya ya. Kalau sudah objective function berarti dicek fitness-nya. Kalau misalkan dia langsung dalam bentuk fitness function ya berarti tinggal rekan-rekan hitung fitness function dari setiap kromosom. Nah, dievaluasi, kemudian dilihat nilai fitness yang paling besar atau yang paling rendah ya. Jadi kasusnya apa? Minimisasi atau maksimisasi. Kalau misalkan dia minimisasi, misalkan ini ya, minimisasi, kita lihat nilai yang paling rendah ya kromosomnya. Kalau nilai objective function yang paling rendah itu kalau kita lihat probabilitasnya dia paling tinggi ya, paling tinggi terpilih gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam selection parent. Nah, untuk selection parent ini banyak sekali metodenya ya. Yang sudah kita bahas ada roulette wheel, kita ini support desain atau nah, setelah itu dilihat kondisi untuk berhentiannya dari jumlah iterasi atau jumlah generasi atau dari kriteria yang lain. Kalau misalkan dari jumlah generasinya misalkan sudah 30 atau 20 gitu ya. Nah, diperolehlah base kromosom. Setelah itu
decode ya, untuk mendapatkan best solution. Kalau masih belum dari jumlah generasi yang ditentukan, dilakukan lagi proses iterasi. Nah, di sini nanti ada populasi baru ya, populasi baru dan kromosom baru, dievaluasi lagi, diselection lagi ya, baru crossover, mutasi, kemudian masuk lagi di pengecekan kriteria. Nah, itu review algoritma genetika ya. Gitu. Oh, bukan soalnya. Nggak mau masuk ke sini. Hmm. Yap, nggak mau di slideshow. Kalau minggu lalu kita sudah coba ya, dia dalam bentuk integer ya, si kromosomnya. Nah, ini kalau misalkan dia dalam bentuk biner gitu, dalam bentuk biner, kemudian untuk menghitung nilai fitnessnya bagaimana? Itu harus kita, yang ini nggak muncul ya gambarnya ya. Terus dulu ya. Kenapa tadi bisa padahal? Nah, ini ya, misalkan kita mau mencari nilai maksimum dari suatu fungsi matematis fx sama dengan x kuadrat ya, dengan nilai pencarian 0 sampai dengan 63 gitu. Nah, kalau misalkan kita mau nyatakan dalam bentuk biner gitu ya, representasi kromosomnya terdiri dari 6 digit biner ya, dibuat untuk mengkodekan wilayah pencarian kromosom-kromosom ya. Ini kromosom, kemudian kita nyatakan nilai desimal. Cara untuk mendapat salah satu nilai desimal ya dari contoh kromosom-kromosom ini ya, itu sebagai berikut, misalkan 110011 gitu ya. Berarti 1 kali 2 pangkat 5 ya, karena di sini kan biner ya, jadi 2 dipangkatkan dengan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 0 sampai dengan 5 indeksnya ya. Jadi ada 6 digit, 1 kali 2 pangkat 5, kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat 4, kemudian 1 kali 2 pangkat 3 ya, kemudian selanjutnya 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 dan ditambah 1 kali 2 pangkat 0, hasilnya 51. Nah, setelah itu ya, misalkan untuk memulai proses algoritma genetika sejumlah kromosom yang berperan sebagai populasi awal dibangkitkan secara acak ya. Misalkan populasi ini terdiri dari 4 blok kromosom, jadi hanya 4 blok kromosom.
Ini adalah kromosom populasi awal ya. Kita nyatakan bentuk desimalnya. Dari bentuk desimal ini baru kita cari nilai fitnessnya. Nah, nilai fitness keempat kromosom di atas ya, kita substitusi dari nilai desimal ini ke dalam nilai fungsi fitnessnya, maka diperoleh nilai fitness. Nah itu tadi salah satu contoh kalau misalkan bentuknya dalam biner gitu. Nah kemudian kasus yang kedua ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas kasus yang pertama ini problemnya minimisasi ya. Kemudian kromosomnya itu XY, jadi terdiri dari 2 gen ya, X dan Y. Kemudian fitness functionnya ini X ditambah 2Y dikurang 7 kuadrat ditambah 2X ditambah Y min 5 kuadrat. Nah, populasinya ya, populasinya terdiri dari 5 kromosom, jadi N-nya sama dengan 5. Kemudian dengan rho C-nya atau probabilitas crossover-nya 1, probabilitas untuk mutasinya 1, dan generasinya ini 3. Nah, di sini ada ketentuan bahwa parent selection-nya ini menggunakan random selection ya. Di mana random selection itu memilih 2 kromosom dari populasi secara acak. Nah, kalau seperti ini berarti kita gunakan apa? Bermutasi. Misalkan nih kromosomnya kan ada 5 ya. Ada 5. Ya. Di sini dia N-nya ada 5, berarti kromosom 1. Kromosom ya ini ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ini nilai X-nya. Ini nilai Y-nya ya. Kan rekan-rekan harus menghitung apa? Fitness-nya ya. Nilai fitness-nya. Nah, kalau misalnya random selection, ini rekan-rekan bisa menggunakan permutasi. Jadi bisa 1, 2, untuk atau 2, 3, dan 3, 4, 4, 5, atau bisa juga ini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 4, atau 1, 5. Nah, setelah itu, setelah parent selection dia ada crossover. Nah, crossover ini menggunakan rata-rata di 2 kromosom. Rata dari 2 kromosom. Jadi, tadi parent selection-nya ini ya, menggunakan random selection 1, 2 ya, kromosom 1 dengan kromosom 2, kita crossover-kan ya. Kita crossover-kan dengan mencari rata-rata dari kromosom 1 dan kromosom 2. Gitu. Nah, setelah itu, kalau sudah dilakukan crossover, rekan-rekan melakukan mutasi. Mutasinya itu tambahkan gen ya, dengan nilai acaknya min 1 sampai dengan 1. Nah, batasannya ini ya, min 10 sampai dengan 10. Jadi ruang pencariannya untuk nilai X dan Y-nya itu min 10 sampai dengan 10. Nah, ini misalkan kita lakukan secara manual, perhitungan secara manual ya, belum menggunakan program di mana generasinya 3. Kalau ini bisa kita lakukan perhitungan secara manual gitu. Tadi kromosomnya berapa? 5 ya. Dari soal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita generate nilai X dan Y yang berada di rentang min 10 sampai dengan 10 ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa gunakan atau mau mengenerate fungsi acak ya. Tapi kalau misalkan nggak dikasih batas kan nilai acak itu biasanya 0 sampai dengan 1 ya. Nah, ini dibatasin dari min 10 sampai dengan 10. Nah, kalau sudah mengenerate X dan Y, kemudian rekan-rekan menghitung nilai fitnessnya. Nilai fitnessnya berarti X-nya berapa ya? Di sini X-nya 6,91 ditambah 2 dikali 5,49 gitu ya. Dikurangin 7 dikuadratkan. Baru ditambah dengan 2 dikali 6,9, 1 ditambah dengan 5,49, dikurangi 5 dikuadratkan.
Hasilnya sebagai berikut. Nah, ini dihitung fitness masing-masing kromosom. Kromosom 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita lakukan seleksi. Jadi dikatakan adalah random selection. Jadi ini misalkan 2 dengan 3, kromosom 2 dengan 3 ya, 5 dan 4, 1 dan 5, 3 dan 4, dan 5 dan 2. Nah, setelah random selection baru dilakukan crossover. Nah, crossover-nya itu adalah rata-rata dari 2 buah kromosom, kromosom yang hasil seleksi. Nah, ini kromosom 2 dan kromosom 3. Berarti kromosom 2 ini X-nya 5,51 ya. Kemudian kromosom 3 itu X-nya adalah min 3,58. Nah, ini kita rata-ratakan 5,51 ditambah min 3,58 dibagi 2, hasilnya ini 0,97. Begitu pula untuk Y-nya. Y-nya ini 3,61 ya, ditambah dengan min 5,26. Hasilnya sekian ya, min 0,82. Semua untuk X dan Y, jadi 2 dan 3, kemudian ini 5, kromosom 5 dengan kromosom 4. Kemudian kromosom 1 dengan kromosom 5. Dan ini kromosom 3 dengan kromosom 4. Dan kromosom 5 dengan 2. Nah, setelah itu baru rekan-rekan hitung nilai fitness-nya. Fitness-nya untuk X-nya sekian, Y-nya sekian, dengan menggunakan persamaan berikut. Oke, kita jeda sebentar ya, yang azan.
Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah kita lakukan crossover ya, kemudian rekan-rekan hitung nilai fitness-nya dari crossover ini untuk setiap kromosom. Nah, setelah itu baru hasil dari crossover itu kita lakukan mutasi. Nah, pada kasus ini mutasinya tadi yang dilakukan adalah penambahan setiap gen ya dengan nilai acak dari -1 sampai dengan 1. Nah, sekarang kita generate terlebih dahulu X dan Y-nya ya. Nilai acaknya ya, -1 sampai dengan 1. Nah, kalau sudah setelah rekan-rekan mengenerate ini, mengenerate nilai acak, baru ke sini kita melakukan mutasi pertama untuk kromosom pertama ya. Jadi ini kromosom 1 hasil crossover ya. Kita kurangkan dengan ini ya. Di 0,97 kita kurangkan dengan min 0,71 hasilnya ini ya 0,26. Kemudian di sini min 0,82 itu kita kurangkan dengan 0,43 hasilnya ini negatif 0,4. Begitu pula untuk new kromosom pada mutasi ini ya. Berarti min 1,85 dikurang 0,15 hasilnya 2, negatif 2. Kemudian min 0,02 dikurang dengan 0,54 hasilnya 0,52. Nah, semua kromosom dilakukan mutasi ya dengan penjumlahan dengan nilai X dan Y acak ini. Nah, barulah diperoleh fitness-nya. Dihitung nilai fitness-nya dengan memasukkan nilai X dan Y, kita substitusi nilai X dan Y dengan persamaan fitness ini. X plus 2Y min 7 kuadrat ditambah dengan 2X plus Y min 5 dikuadratkan. Nah, setelah melakukan mutasi, lakukan gabungan populasi, di mana di sini nanti kita mau melihat nilai fitness dari populasi awal, kemudian crossover ya, populasi crossover dan hasil dari mutasi. Nah, setelah itu rekan-rekan ambil nilai ini ya, kromosom yang mempunyai nilai fitness paling rendah gitu ya, sejumlah N kromosom. Jadi N-nya kita tadi kan 5 ya, berarti kita ambil 5 kromosom yang punyai nilai fitness 5 terkecil gitu. Yaitu ini ya kromosom, kan ini 2,99 berarti 5 dari sini ya, dari gabungan populasi ada 5, kromosom 5 ini sebagai kromosom new kromosom 1, kemudian 2, 4,27 itu ini ya, 15. 15 ini sebagai kromosom 2 dan seterusnya. Dilihat dari nilai fitness-nya. Nah, populasi baru ini tadi kan generasi kita ada 3 ya. Jadi kita masih ada 2 kali lagi iterasi. Nah, populasi baru ini digunakan sebagai ini ya, populasi awal untuk generasi 2. Nah, ini populasi baru itu untuk generasi 2 merupakan hasil dari generasi 1. Nah, sama seperti generasi 1 dilakukan juga seleksi ya, seleksi. Nah, diperoleh sebagai berikut, 4 dengan kromosom 4 dan 2, 1 dan 4, 1 dan 2, dan 5 dan 3 dengan 1. Nah, ini 2 kromosom ini kita crossover-kan. Masih sama seperti generasi 1 ya, 4 dan 2. Berarti kromosom 4 0,26 dengan 4,27 ini kita cari rata-ratanya, berarti ini jumlahkan bagi 2, 2,27 gitu. Y-nya juga begitu. Nah, untuk semua eee, kromosom ya, kita lakukan crossover. Nah, setelah itu baru rekan-rekan hitung nilai fitness-nya. Nilai fitness-nya, mmm, masih
tetap ya kita menggunakan persamaan ini untuk nilai fitnessnya. Setelah dari crossover kemudian rekan-rekan melakukan mutasi. Nah, ini kalian bangkitkan nilai acak ya, tadi dari -1 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, setelah itu lakukan mutasi. X-nya adalah 2,27 ya, dikurangi dengan min 0,49 ya, jadi 1,78. Kemudian ini 1,51, 0,69 ya, berarti 2,2. Semua untuk semua kromosom, semua gen dalam kromosom. Nah, dihitung lagi nilai fitnessnya. Kalau sudah digabungkan dari populasi baru, populasi crossover, populasi mutasi, dan dipilih 5 kromosom atau N kromosom yang mempunyai ini ya nilai terendah 5, 1,25, 2,05 ini ya. Nah, semakin ini ya, semakin nilai fitnessnya semakin kecil dibandingkan dari sini ya. Ini fitnessnya dari 50-an sekarang menjadi 1, gitu. Nah, harapannya dia sampai dengan 0, sekian gitu ya. Nah, tadi populasi baru dari generasi 2 kita gunakan sebagai populasi awal ya di generasi 3. Nah, kemudian dilakukan seleksi ya, seleksi parent yang kita generate secara acak permutasi ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus dilakukan crossover dan mutasi kemudian digabunglah populasinya. Nah, diperolehlah pada generasi 3 seperti ini populasi barunya. Nah, dari situ kita lihat, kita evaluasi dari populasi ini ya. Ini populasi awal, populasi baru generasi 1, populasi baru generasi 2, dan ini populasi baru generasi 3. Makin kecil ya nilai fitnessnya. Nah, dari sini dari generasi ketiga didapatkanlah best solution itu ada di fitness 0,09 dengan X-nya 1,11 dan Y-nya adalah 2,8 gitu. Nah, oke. Sekarang kita coba buat ya. Kita coba buat dengan menggunakan fungsi fitness tadi ya, yang barusan kita buat. Oke, kita buat. Saya taruh bawah. Pertama kita import terlebih dahulu ya library-nya. Silakan rekan-rekan pakai laptopnya ya. Jadi nanti saya pilih secara acak untuk share screen ya. Kita guna dua library. Nah, apa yang kita lakukan? Kita deklarasikan terlebih dahulu tadi ya. Saya ulangin di soalnya ini ya. Ini ya. Kita tulis keterangan semua keterangan yang ada di sini ya. Jadi kita tulis nilai minimum dan maksimum ya dari variabel nah, di situ untuk X dan Y berapa? Ini
Itu berangkat 10 Berapa nih? Kurang jelas banget suaranya. kalau nggak salah yang bagian pengkecil itu batasnya itu negatif 10 kalau nggak salah Ya, maksimal benar. 10. Ya benar. Minimum value-nya X dan Y sama ya. Dia min 10 dan kemudian min value-nya ini adalah 10 gitu ya. Nah, kita sudah deklarasikan ini. Kemudian jumlah variabel jumlah variabel atau jumlah variabel sebagai panjang kromosom kita lakukan sebagai ya. Jumlah variabel atau panjang kromosomnya apa? 5, 2 ya. Nih. Panjang kromosom itu ini ya. Jadi jumlah variabelnya X dan Y. Nah, panjang kromosomnya ini 1, ini 2. Tuh, kalau 5 adalah jumlah kromosom. Gitu. Jumlah kromosom dalam populasi untuk 5 itu. Di jumlah kromosom dalam populasi. Itu kita sebut sebagai N ya. N kecil sama dengan 5. Nah, kemudian ada ini ya probability untuk cross value, crossover itu adalah rho C. Rho C-nya itu berapa tadi? 1 ya. Kemudian untuk rho M-nya mutasi juga 1 itu. Kemudian generasi maksimumnya. Generasi maksimumnya berapa di soal? 3, Bu. Maksimum 3 ya. Nah, kalau kita menggunakan manual kita dikit saja 3, nanti ini kita coba nanti 20 gitu ya. Tadi kan dari 3 diperoleh nilai base solution itu ketika fitness-nya 0,07 ya. 0,07 gitu. Nah, coba kita gedekan atau perbanyak iterasinya. Berapa nanti base ini ya base solution-nya. Kita run. Nah, kalau sudah sekarang kita mulai buat seperti ini. Buat ini ya, populasi awal. Kita buat nilai X dan Y-nya. Nah, gimana caranya kita membuat atau membangkitkan bilangan acak ya, yang nilainya dari min 10 sampai 10. Nah, sebelum ke min 10, nilai di rentang min 10 sampai dengan 10, kalau membangkitkan bilangan acak, gimana caranya? Kita gunakan fungsi random ya. Ini kalau kita run, nah jumlah kromosomnya itu adalah 5 ya. Jadi ada 5 baris dan 2 variabel ya, atau 2 kolom. Tapi ini masih dalam bentuk array ya. Kalau ini saya run, hasilnya itu, oh ini run-nya pakai D. Ini kan nilainya 0, ya. Jadi masih dalam rentang 0 sampai dengan 1. Nah, kita maunya min 10 sampai dengan 10. Berarti kita bisa kalikan ini, kan ini rentang 0 sampai dengan 1, kita kalikan 20. Sekarang rentangnya dari 0 sampai dengan 20 ya. Nah, untuk menjadi min 10 sampai 10 berarti kita kurangkan dengan 10, sehingga sekarang rentangnya min 10 sampai dengan 10. Ini ya. Nah, ini sudah kita generate ya untuk kita bangkitkan untuk set solusinya. Nah, ini kan bentuknya masih statis ya. Masih statis itu kalau misalkan rekan mau ganti jumlah kromosom atau M-nya berarti kan di sini ganti, kemudian di sini harus diganti juga. Nah, coba kita
gantikan ya menjadi suatu variabel ya atau parameter. Parameter di sini M5 itu adalah N, kemudian 2 adalah M ya. Kemudian dikalikan dengan 20 itu berarti artinya max value dikurangin dengan min value. Min value. Baru dikali dengan, maaf, baru kemudian ditambah dengan ini ya, min 10. Min 10 berarti min value ya. Nah, ini. Nah, ini kan berubah-berubah terus ya nilai dari si ketika kita run dia berubah. Nah, kita masukkan ke dalam suatu variabel yang namanya adalah populasi ya. Populasi itu sama dengan ini. Ini saya kasih dulu biar muncul. Nah, ini sudah tersimpan dalam suatu variabel populasi. Nah, ini masih bentuknya suatu array ya. Bentuknya array. Kita mau bentuknya seperti ini tadi. Seperti tabel tadi ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kita buat dia dalam bentuk data frame ya. Jadi populasi akan sama dengan data PD data kembali data frame. Kemudian ini inputannya adalah populasi yang di sini. Nah, kita run. Ini ya, sudah bentuknya sudah dalam bentuk data frame. Jadi akan lebih mudah kita operasionalkan gitu ya, operasikan dari setiap gen atau setiap kromosom kalau bentuknya dalam data frame. Nah, kita mau mengganti labelnya ini 0 sama 1 ini kita gantikan X dan Y ya. X dan Y. Jadi pop dot column kemudian sama dengan ini X ya. Kemudian yang kolom pertama, kolom kedua adalah Y. Oke, populasi. Udah ya. Oke, sampai sini bisa semua? Bisa, Bu. Ya. Oke. Unike, ada Unike? Unike Priscilla. Ada Bu. Hadir. Ya Mbak, silakan coba share screen hasilnya udah sampai mana. Share screen. Silakan. Oh, ini belum dideklarasikan ya? Max value-nya belum ada. Atau bagaimana? Coba di atas, ada nggak? Oh, ini nih, MTX tuh, Mbak, tulisnya. Bukan max value. Di atas. Itu diganti saja ini. Ya. Ini nilai minimum, ada MTX ya, di situ. Max value. Di baris 2. Nah, oke. Sudah, terima kasih Mbak. Namanya Mbak yang share screen. Mbak Yunike ya. Iya Bu.
Nah, coba diikutin ya Mbak Yunike. Kemudian setelah kita generate ini kan langkah selanjutnya apa? Kita harus buat atau kita harus hitung apa? Fitness-nya ya dari setiap kromosom. Nah, sebelum kita menghitung nilai fitness, ini kan untuk memudahkan kita buat suatu fungsi ya, fungsi untuk membuat suatu populasi gitu. Kita sebut sebagai fungsinya def, kemudian rate population itu ya. Kemudian isinya ini. Ini ya. Kemudian kalau sudah mengenerate bilangan acak mengubah menjadi data frame ya. Setelah itu diberikan label ya dari setiap kolomnya. Nah, ini create. Oh, ini belum ada. Nah, kalau sudah kita panggil nih populasi sama dengan rate population ya. Kita munculkan. Nah, sudah ya. Ini nilainya. Nah, dia beda dengan ini karena kan kita run lagi ya. Bilangan acaknya kita run lagi. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah nilai ini ya, yang akan kita cari untuk fitness-nya ya, fungsi fitness. Nah, untuk mencari fungsi fitness ini kan bentuknya data frame ya. Jadi tinggal kita tuliskan ya, fitness sama dengan populasi ya. Populasi untuk X ya, di situ kan X ditambah dengan 2 dikali Y gitu ya, berarti populasi untuk Y dikurang dengan 7 ya. Ini kita kuadratkan berarti kali bintang 2 ya. Oke, ini bintang kurung ya. Kemudian dikurang dengan berapa ya saya? Ya, 2x plus y min 5. 2x plus y min 5. 2x ya. Plus y min 5. Ini dikuadratkan. Nah, kita cetak sih fitnessnya. Ini ya. Jadi 2,17 ini ditambah dengan 2 dikali min 2,5 dikurang 7 kita kuadratkan dikurang dengan maaf ini ditambah ya. Fungsinya bukan dikurang tapi ditambah. Berarti salah nih. Nah, ditambah 2 dikali X ini 2,17 ditambah dengan min 2,5 dikurang 5 kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya adalah hasil dari fitness-nya ya. Oke. Nah, kalau benar ya ini ya. X ditambah 2Y min 7 kuadrat ditambah 2 kali 2X ditambah Y min 5 kuadrat. Nah, saya mau menggabungkan nilai X, Y, kemudian di sini adalah nilai fitness-nya ya. Jadi kita gabungkan ke dalam populasi untuk nilai fitness. Jadi fitness ini akan sama dengan fitness. Populasi. Populasi. Oke, ini ya. Nah, ini fitness-nya sangat besar sekali ya. 5,547 ya.
Nah, kita mau dapatkan dia 0, hampir mendekati 0 gitu. Oke. Nah, karena fungsi fitness ini akan dipanggil terus, sering dipanggil ya, maksudnya di crossover, dimutasi gitu kita panggil, sering kita panggil, maka kita bisa buat suatu fungsi fitness ya, fitness di mana inputannya adalah populasi, kita tinggal copy saja dari yang tadi sudah kita buat ya, ini, ke sini. Oke, ini. Panggil ya, populasi, eee, populasi sekarang. Ini ya, tadi kita panggil fitness sama dengan ini kita punya fungsi, itu fitness ini, isinya adalah inputannya populasi, kita mau cek si fitness dan populasi. Very structured. Ya, ini ya, yang kita panggil ajalah si populasinya, populasi. Oke, ya sudah ya. Nah, kita sudah mempunyai 2 fungsi, baru ya, yaitu create population, kemudian ada fitness ya, fitness. Setelah itu, nah rekan-rekan ini, mencari parent seleksinya dengan metode random ya. Jadi kita gunakan fermentasi, fp random, permutation, ini dari N ya, jumlah kromosom. Nah, 13204. Nah, kita mau mengambil 2 angka ini saja. Indeks 1, indeks 0 dan indeks 1 saja yang kita gunakan. Nah, ini ya, kita mau gunakan itu. Berarti kita eh, buat suatu fungsi ya, kita sebut sebagai parent selection random, gitu ya, dengan metode random. Kemudian, nah ini dia menggunakan parent sama dengan ini. Nah, yang kita munculkan hanya indeks 0 dan indeks 1. Berarti di sini kita cetak hanya 0 ya, indeks 0 dan indeks 1. Nah, nilai 0, indeks 0 dan indeks 1 ya dari
setiap parent selection ini kita simpan dalam bentuk dalam suatu nilai A dan B ya. Jadi saya tuliskan AB ini sama dengan saya panggil fungsi parent selection random gitu ya. Ini print A, kita cetak A, kemudian kita cetak B. Oh, ini yang bisa. Ini ya. A, B, jadi 4 dan 1 ya, 4 dan 1. Nah, kita sudah melakukan ya, membuat permutasi untuk memilih yang dijadikan parent untuk dilakukan crossover. Nah, kita buat terlebih dahulu untuk populasi crossover ya. Jadi populasi crossover itu sama dengan kita copy dulu ya data dari populasi ini, data dari populasi awal ya. Nanti tinggal kita ganti nilai dari populasi awal tersebut. Nah, ini ya, ini masih dalam bentuk populasi awal. Kemudian nanti nilai X dan Y dan fitnessnya akan kita ganti. Nah, kita gantinya dengan ini tadi ya, hasil mutasi ini tadi. Nah, ini dia dari I sampai dengan N ya. Jadi kita bisa buat suatu looping for I in yang N, berarti dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian coba kita cetak dulu untuk bisa tahu ya. Kita cetak dulu. Ini ya. Print I, baru dituliskan AB itu adalah parent ini ya. Kita panggil fungsi parent selection. A dan B kita cetak print A, kemudian print B. Kita run dulu. Nah, ini. Jadi yang pertama itu kromosom 1 dan 2, yang kedua itu kromosom 0 dan 2, yang ketiga itu 2 dan 0 ya. 3 ini kromosom 1 dan 0. Kemudian yang keempat itu atau kelima ya untuk kromosom 1 dan 3. Jadi kita sudah mendapatkan nilai ini ya. Seleksi ini. 2, 3, 5, 4 ini kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita ambil nilainya. Misalkan di untuk new kromosom baru ya, berarti ini kita ambil dari kromosom 1 dan kromosom 2. Nilai 1 dan nilai 2-nya kita ambil. Di mana kita mengambil nilai kromosom 1 dan kromosom 2 dari populasi ya. Dari populasi. Nah, kita coba misalkan print populasi log yang ada di A gitu ya. Print population yang ada di B. Ini tambahkan. Nah, tadi yang pertama ya, itu kromosom 1 dan 4, di mana X-nya ini sekian ya, untuk kromosom 1, dan ini X yang min 0,93 itu untuk kromosom 4 ya. Nah, kita lihat. Kromosom 1 dan 4 ini ya, 1 dan 4. 4,6 benar ya, dan 2,7, sedangkan kromosom 4 ini 0,9 ya, dengan 9,3. Oke, kemudian yang sekarang 2 dengan 3. 2 itu adalah ini, min 9, kemudian yang 3 adalah min 7. Benar ya? Nah, ini yang akan kita lakukan crossover. Tadi metode crossover-nya itu adalah populasi atau ini ya kromosom, 2 kromosom kita cari rata-ratanya ya. Jadi X
X misalkan nih, X untuk kromosom 1 ini 4,6 dengan, X pada kromosom 4 itu min 0,93 ini kita rata-ratakan. Jadi 4,6 ditambah min 0,93 dibagi 2 gitu. Di dari, A ya, kemudian ditambah, eee, location dari B ini kita bagi 2. Nah, di sini berarti artinya untuk yang fitness juga, dihitung masih menggunakan ini ya, crossover, tapi nggak apa-apa nanti kita perbaiki ya untuk nilai fitness-nya karena kita sudah membuat fungsi fitness di sini ya. Kita sudah punya fungsi fitness, nanti kita tinggal panggil saja untuk memperbaiki fitness pada, crossover. Ini saya sebut sebagai X ya, sama dengan, nah kita coba print X-nya. X, ya. 4 dengan 1 min 0,93, kemudian 4,67 ya, kita rata-ratakan berarti berapa ini? Dikurangin 1 gitu ya, hampir 1, 3,6 gitu ya. Kalau kita rata-ratakan menjadi 1,86. Kemudian 9 dengan min 2 ini berarti 7 ya, sekitar, berapa, 6 koma ya, 6 koma, kalau misalkan kita bagi 2 menjadi 3,3. Sudah ya, sudah sesuai ya berarti ya dengan, yang diminta crossover-nya itu adalah rata-rata dari dua dua kromosom. Nah, setelah itu, kan tadi kita sudah, copy ya populasi awal ke dalam populasi kromosom, jadi kita gantikan nilai X dan Y ini, X dan Y ini serta fitness-nya dengan hasil ini ya, crossover. Kita gantikan, berarti kita gantikan populasi C ya, populasi crossover, log I ya, location I, kan ini dari 0 sampai dengan 4 itu digantikan dengan nilai X-nya. Kita coba print, populasi C. Nah ini ya, min 1 hasil dari crossover dan ini min 0,34 ya. Kemudian kemudian ini, min 2,8 ini ya dengan min 0,24 gitu. Nah, fungsi fitness-nya masih menggunakan rata-rata ya. Nah, sekarang kita perbaiki terlebih dahulu, eee, fungsi fitness. Nah, tapi sebelum kita perbaiki akan mudah karena akan mudah kita membuat suatu fungsi crossover ya, karena crossover ini kan nanti dipanggil, sering dipanggil ya, jadi kita buat saja dia dalam suatu bentuk fungsi ya. Nah, tinggal saya buat def crossover, ini inputannya adalah dari populasi ya, WZF, populasi C ini, mmm, mmm, nah ya. Nah ini yang print-print saya hapus saja untuk memudahkan ya, biar tidak banyak output yang tercetak. Ini berarti pattern populasi kromosom. Nah, kita sudah buat fungsi crossover, sekarang kita panggil ya, populasi kromosom itu sama dengan crossover. Crossover dengan inputannya adalah population. Nah, ini kita cetak populasi crossover. Ini ya, X-nya ya ini
hasilnya. Karena ini di sini kan di-run lagi ya, jadi makanya dia hasilnya berbeda sama di atasnya. Oke. Nah, ini nilai fitness-nya masih belum sesuai ya, jadi kita perbaiki terlebih dahulu ya. Sekarang baru kita perbaiki nilai fitness. Populasi crossover ini kita panggil lagi fungsi fitness ya. Terus kemudian populasi crossover muncul, kita tambahkan populasi crossover. STPD. Fitness dari population. Hmm, enggak, apa nih? Lain satu. Fitness dari population that after object is not capable. Kita lihat parameter apa? Checklist capable. Strukturnya sudah sesuai. Top ya, kemudian ini selection. Hmm, kita lihat fitness ya, fitnessnya. Populasi X ditambah 2 populasi Y kurang ya. Karena dengan kendala fitnessnya tidak mau dipanggil. Ini kita lihat dari hasil data ya.
Ini sama nih ya, tapi nggak mau nih, kenapa ya? Kenapa objek is not ini? Hmm, Ini coba kita gunakan yang ini ya. Ini bisa ya. Hmm, hmm, Oke, oke. Ini nanti coba ini saya cari tahu ya kenapa ini. Jadi ini yang RB, yang dari kita ambil dari punya RA saja. Hmm. Jadi sudah kita lakukan crossover ya, berarti crossover kemudian kita panggil ya crossover. Nah di sini kita mau memperbaiki nilai fitnessnya ya, nilai fitnessnya. Kita panggil fitness ya. Hmm, Kita ini udah 0, ya, jadi diulang dulu dari sini. Ini random yang aja. Kemudian di sini untuk nilai populasi data frame plus kemudian plus over plus over. Nah ini ya, kemudian fitness. Nah ini nilai fitnessnya sudah kita perbaiki ya untuk populasi crossover. Kemudian kita setelah lakukan crossover kita lakukan mutasi ya. Nah untuk melakukan mutasi ini kita copy sama seperti ketika di crossover ya, populasi mutasi ini sama dengan kita copy ya dari populasi crossover. Nah, untuk I sampai dengan range N gitu ya. I-nya itu adalah sebagai baris yaitu kromosom 1, 0. Di sini indeksnya 0 ya. Ini kromosom 1, 2, 3, 4, 5. J-nya ini adalah kolomnya ya, X dan Y. Karena di mutasi itu kan gen ya. Jadi kita butuh untuk mengakses ini ya, I, J gitu. Nah, ini kita coba kalau dicetak seperti ini. Jadi indeks 0 ya, X ya, 0 Y atau dia kromosom 1 untuk X, kromosom 1 untuk Y dan ini untuk nilai fitness-nya. Nah, baru kita gunakan di sini. Nah, mutasi itu kita gantikan ini tadi dengan mutasi populasi M log I J gitu ya. Nah, dalam mutasi pada soal tersebut, setiap gen itu kita jumlahkan dengan bilangan acak -1 sampai dengan 1 gitu. -1 sampai dengan 1. Jadi kita
jumlahkan 9,49 ini dengan bilangan acak min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Jadi pop M ya, populasi mutasi log I J itu ini penjumlahan berarti dijumlahkan dengan variabel acak ya yang kita random nilainya min 1. Kalau ini saja kita run kan nilainya 0 sampai dengan 1. Nah, kalau kita kalikan 2, 0 sampai dengan 2 ya berarti ya. Nah, kalau menghasilkan min 1 berarti kita perlu kurangkan min 1. Diperolehlah ini hasil dari populasi mutasi nilai X dan nilai Y-nya. Nah, untuk nilai fitness-nya masih menggunakan ini ya, menggunakan pengurangan variabel acak, belum sesuai atau belum menggunakan fungsi fitness. Nanti kita akan perbaiki ya. Nah, sebelum kita perbaiki nilai fitness, kita simpan terlebih dahulu mutasi ini sebagai suatu fungsi ya. Jadi def mutation populasi cross, inputannya populasi crossover, di mana populasi mutasi ini kita copy dulu tadi dari populasi crossover, ini kita copy saja, kita masukkan ke sini. Nah, kita run, kita sudah punya ini ya, fungsi mutasi. Nah, kemudian kita panggil. Mutasi hasilnya ini ya, 8, sama dengan ini ya. Nah, terus kita perbaiki nih nilai fitness-nya. Kita perbaiki nilai fitness-nya. Oke, ini sudah kita perbaiki ya untuk nilai fitness-nya dari populasi mutasi. Nah, setelah itu kita gabung semua. Kita gabung semua untuk populasi awal, nih ya, populasi awal sama dengan populasi pop.copy kita gabung ke dalam suatu namanya populasi all. Ada populasi awal, ada populasi dari crossover, kemudian ada populasi dari mutasi. Gitu. Nah, diperolehlah seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Ini populasi awal ya. Indeksnya belum berurutan. Indeksnya belum berurutan. Kemudian ini totalnya berarti ada berapa? 15 ya. Ada 15. Nah, kita akan mengurutkan ini ya. Ini 1 sampai dengan berapa? 0 sampai dengan 14. 0 sampai dengan 14. Kemudian kita juga menghapus nilai yang punya nilai fitness yang sama. Berarti populasi all ini ya sama dengan populasi all di drop duplicate ya, nilai yang sama kita hapus. Kemudian untuk mengurutkan indeksnya berarti pop all ya dot index kan sama dengan range length ini ya dari panjang dari populasi pop all. Sekarang hasilnya ini dari 0 sampai dengan 12 ya. Jadi ada 13, ada yang dihapus, ada yang di drop. Tadi kalau kita coba di RP tadi dia mana tadi ya? RB itu 15 ya, tetap 15 dia. Jadi ada yang di drop, ini ada yang di drop. Nah, ini kita buat suatu fungsi ya. Kita nyatakan sebagai combine population di mana inputannya adalah populasi, populasi crossover dan populasi mutasi gitu. Nah, ini tadi kita copy dari atas ya. Copy saja. Kita run. Kita sudah punya fungsi combine population. Nah, ini kita panggil. Ini ya. Sudah sama. Kemudian kita sort ya nilai dari gabungan ini, populasi gabungan itu dengan berdasarkan fitness-nya, berdasarkan nilai fitness. Jadi dari terendah ke terbesar gitu. Nah, kita sort ya dengan menggunakan pop all dot sort value ya, by-nya by fitness. Nah, ini yang terkecil ada 28 ya nilai fitness-nya di untuk kromosom 11. Ini sudah berurutan. Nah, sekarang kita perbaiki indeks ini. 1170 ini kita gantikan menjadi 1, 0, 1, 2, 3 sampai dengan
ke 12 gitu. Kita perbaiki ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu ya, sampai dengan 12. Nah, dari sini, tadi kita bisa buat suatu fungsi ya, fungsi sort ya, fungsi sort, kemudian, ini kita simpan, kemudian kita panggil ya, fungsi sort tersebut. Oke. Nah, dari sini kita mau ambil, N kromosom ya, yang punya fitness paling kecil. Jadi pop ambil yang bagian atas ya, sejumlah N kromosom, nanti pop adalah pop all dot ini ya, titik head sebanyak N, N-nya 5. Kalau kita ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini kalau kita lihat fitness-nya masih 28, 40, 46, 77, 83 gitu ya. Masih besar ya. Ini adalah generasi pertama ya. Generasi pertama. Nah, kita simpan suatu fungsi ya. Kita buat suatu fungsi yaitu eliminasi yang tadi sudah kita buat ini. Dari sini sudah kita buat ya untuk mengambil populasi, mengambil kromosom yang mempunyai 5 nilai terkecil nilai fitness-nya. Jadi kita buat fungsi eliminasi, pop sama dengan pop all dot head sebanyak n ya. Kemudian putaran. Nah, ini sudah kita punya eliminasi. Jadi kita sudah buat fungsi population, kemudian kita sudah buat fungsi crossover, kita sudah buat fungsi mutasi, fungsi fitness ya juga, dan kemudian ada fungsi sort, fungsi eliminasi. Nah, fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi, kita akan gunakan untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, yang tetap itu kan ini ya, create population, kemudian ada fitness ya. Di awal kan kita harus membuat suatu fungsi, membuat suatu populasi, kita panggil fungsi create population, kemudian ini kita panggil fungsi fitness-nya. Nah, ini nanti kita coba, nah, ya, ini fungsi awalnya. Fungsi awalnya dengan fitness-nya sekian gitu ya. Kemudian rekan-rekan lakukan ini kan, setiap iterasi dia terjadi crossover, jadi mutasi ya, ada combine population, dan kemudian ada eliminasi. Ada eliminasi. Untuk mengambil N kromosom ya, dengan nilai fitness yang paling kecil, terkecil. Nah, ini kan semuanya dihitung ya, crossover fitness, crossover mutasi, combine population, kemudian dan eliminasi. Sebanyak jumlah generasinya. Jumlah generasinya adalah N ya, jadi for E in ring N ya. Ini populasi dari crossover, kita panggil crossover population, tadi sudah kita lakukan ya. Tapi ini ada tambahan di sini. Jadi biar untuk proses looping untuk 20 atau N generasi. Terus dihitung ketika sudah menghitung crossover, menghitung fitness-nya. Nah, setelah itu baru ke mutasi ya. Nah, mutasi perbarui nilai fitness dari mutasi tersebut kalau sudah untuk di-combine populasinya. Nah, kalau sudah di-combine populasi baru di-sort nih ya, di-sort terus dieliminasi. Nah, kita coba cetak ya. Nah, ini untuk populasi awal ya. Populasi awalnya, kemudian ini adalah generasi 1. Generasi 1 nilai fitness-nya sudah mengecil ya. Sudah mengecil.
kemudian ini generasi 2 ya, generasi 2, ini generasi 3, generasi generasi 3 ini ya, generasi 4 ya, 3. Tadi kita dengan 3 generasi hasilnya yang paling, best solution tuh 0,07 ya, 0,07. Nah ini generasi 5, kalau kita lihat dari generasi yang terakhir ya, itu mana ini? Nah, generasi 20 ya. Generasi 20 sudah diperoleh nilai fitness-nya 0,01 gitu ya, 0,01. Jadi sudah mendekati ya, yaitu 0,9, X-nya, Y-nya dia 3,0, fitness-nya sudah kecil, sudah mendekati 0. Nah, dari sini berarti yang dijadikan sebagai best solution yang paling kecil yang mana? Ini ya. Ini adalah best solution-nya. Ini saya tadi saya nanti cek lagi ya. Tapi ini sama ya, sama dengan yang kasusnya ada tadi dikerjakan di kelas RA. Oke, rekan-rekan nanti coba, silakan dicoba ya. Nanti saya berikan code-nya di e-learning. Nah, kemudian nanti rekan-rekan modifikasi ya. Modifikasi kalau di sini untuk selection parent-nya itu menggunakan random selection ya di sini ya. Nanti kalau misalkan menggunakan roulette wheel seperti apa ya? Itu. Nah, yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, kan ini tadi langsung ke fungsi fitness ya. Fungsi yang di soal itu kan dia ini eh, fitness ya, fitness function. Nah, kalau misalkan dia bukan langsung ke fitness function yang itu mana tadi? Ini ya, seperti ini. Yang dia dalam bentuk objective function, berarti kan rekan-rekan harus hitung objective function-nya. Kemudian untuk kasus minimisasi, berarti harus dihitung nilai fitness-nya. Nilai fitness-nya itu 1/n ditambah dengan A, atau 1 dibagi dengan 1 ditambah objective function. Nah itu nanti silakan dimodifikasi ya. Pertama yang jadi rekan-rekan nanti ada tugas untuk soal yang ini ya, ini terlihat slide-nya ya. Kan dibilang menggunakan random selection ya. Nah ini rekan-rekan coba menggunakan roulette wheel ya, menggunakan roulette wheel untuk perhitungan manual dengan 3 generasi, tapi untuk menggunakan dengan Python ini dicoba 20 generasi. Ini diganti di sininya roulette wheel. Nah, selanjutnya kalau misalkan kasus yang ini adalah objective function, berarti untuk menghitung fitness-nya kan berubah lagi tuh. Fungsi fitness-nya kalau untuk kasus minimisasi adalah 1 dibagi dengan ini ya, 1 dibagi dengan 1 plus F objektif gitu. Untuk keterangan tugas ya nanti saya buat soalnya di e-learning ya penjelasannya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Izin bertanya, Bu. Silakan Fatir. Untuk PPT yang genetik, yang kecerdasan genetik itu yang bukan kemarin itu di sebelum kita ini. Iya, belum. Jadi 10, 11 dan ini ya, dan tugas belum ada di e-learning.
Oke, ada pertanyaan yang lain? Oh, ini hanya sedikit ya mahasiswanya, sedikit sekali. Udah yang sesi terakhir ya, tadi coba kita, oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dah jadi ini nanti rekan-rekan eksplor sendiri ya. Jadi untuk algoritma genetika itu tidak hanya untuk optimasi ya, untuk mencari nilai, eee, untuk minimisasi atau maksimisasi, tapi masih banyak yang lain gitu. Ini hanya salah satu, penerapan dari algoritma genetika. Kalau rekan-rekan baca ada terkait travel salesman itu ya, kemudian ada penjadwalan, kemudian ada juga untuk, eee, kalau di dalam ini ya, di dalam metode neural network juga ada yang menggunakan algoritma genetika gitu ya. Algoritma genetika digunakan, dalam, mmm, MLP gitu ya, multiple recepton, eee, layer ya. Nah, masih banyak lain, untuk penerapannya. Jadi ini hanya sedikit saja, sekilas ya yang kita bahas di, eee, cerdasan buatan. Nanti kalau rekan-rekan tertarik bisa dilanjutkan ya untuk tugas akhir atau di mata kuliah yang lain, gitu. Mmm, jadi algoritma genetika hanya sampai di pertemuan 11. 12 nanti kita masuk ke algoritma yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan ya. Mmm, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.